Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Pelsanisa Sianis from class 2A. I will present about Rencana Pelaksanaan Pembelajaran or RPP. The first definition of RPP. According to Kusnandar, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran or RPP is a plan that describes the procedure and organization of learning to achieve a basic competency set out in the content standard and outlined in the syllabus. RPP contains arrangement with regard to estimate or projection of what will be done when teaching and learning activities take place, the possibility of implementing learning in accordance with the planned learning implementation plan or not because the learning process is situational. If the planning is prepared carefully, then the learning process and result will not be far from estimate. Next, component of RPP. Yang pertama, menuliskan identitas pelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Dan yang ke-10, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Lalu penjelasan dari komponen of RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, lalu alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Yang keenam, materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Dan yang terakhir, menentukan media, alat, bahan, atau sumber belajar. Menentukan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.